Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan tim edukasi official. Kali ini sedikit berbeda. Kita akan membahas tuntas, yaitu guru belajar seri P3K SIM PKB Kemendikbud Tryout 1 dengan jumlah 48 soal. Yang pertama, mengenai tentang keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yang kedua, desain pembelajaran. Yang ketiga, dasar komunikasi. Oke, kita coba kemampuan kita sekali tes. Semoga Bapak Ibu lolos di tahap 1 ini. Mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share jika bermanfaat. Oke, langsung saja kita masuk pada soal 1. Keterampilan berpikir tingkat tinggi memiliki beberapa aspek. Pemahaman bahwa keterampilan untuk dapat memecahkan masalah yang muncul pada kehidupan sehari-hari merupakan bagian dari aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai A. Transfer knowledge, B. Creative thinking, C. Critical thinking, D. Problem solving. Kata kunci soal ini adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi yang dapat memecahkan masalah. Maka jawabannya adalah D. Problem solving. Karena pengertian dari problem solving adalah dapat memecahkan suatu masalah. 2. Rumusan indikator kunci untuk kompetensi dasar menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar adalah A. Menyebutkan pengertian ekosistem, B. Menelaah hubungan antar komponen ekosistem, C. Menggeneralisasi hubungan antar komponen ekosistem, D. Menjelaskan jaring-jaring makanan. Kata kuncinya rumusan indikator kunci. Ingat sekali lagi, indikator kunci dari KD menganalisis yang hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar kita. Maka jawabannya adalah B. Menelaah hubungan antar komponen ekosistem. Karena indikator kunci dari KD menganalisis adalah menelaah. 3. Contoh aktivitas pembelajaran yang mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah A. Membandingkan hasil pengamatan cuaca melalui alat manual dan aplikasi, B. Membaca berbagai sumber tentang cuaca dan iklim, C. Melihat video tentang cuaca, D. Mencatat hasil pengamatan cuaca. Kata kuncinya adalah aktivitas keterampilan berpikir tingkat tinggi di dalam pembelajaran. Apakah membandingkan, ataukah membaca, atau melihat, atau mencatat? Maka jawabannya yang memerlukan keterampilan tingkat tinggi adalah A. Membandingkan hasil pengamatan cuaca melalui alat manual dan aplikasi. 4. Perhatikan pernyataan berikut. Mudah beradaptasi dan mampu mengelola kompleksitas. Keingintahuan, kreativitas, dan pengambilan risiko. Berpikir tingkat tinggi dan alasan yang masuk akal. Pernyataan tersebut merupakan ciri-ciri dari sebagai bagian dari keterampilan abad ke-21. A. Inventive thinking, B. Digital literacy, C. High productivity, D. Effective communication. Perhatikan kata kuncinya adalah ciri-ciri dari sebagai bagian dari keterampilan abad 21 adalah A. Inventive thinking. 5. Pada pendidikan abad ke-21, kompetensi kolaborasi sangat penting karena peserta didik dapat A. Menghasilkan, mengembangkan, dan mengimplementasikan ide-ide mereka secara kreatif, baik secara mandiri maupun berkelompok.
B. Mengomunikasikan ide-ide dan gagasan secara efektif menggunakan media lisan, tertulis maupun teknologi. C. Bekerjasama dengan sebuah kelompok dalam memecahkan permasalahan yang ditemukan. D. Mengidentifikasi, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengevaluasi bukti-bukti argumentasi. Di sini kata kuncinya adalah pendidikan abad ke-21, kompetensi kolaborasi. Arti kolaborasi ini adalah bekerjasama. Maka jawabannya adalah C. Bekerjasama dalam sebuah kelompok. 6. Pada KD, membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya, pengembangan materi pengayaan pada KD tersebut adalah A. Membandingkan siklus makhluk hidup satu dengan yang lainnya. B. Menjelaskan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup. C. Menganalisis hubungan antara siklus hidup dengan upaya pelestarian. D. Menyebutkan upaya pelestarian beberapa jenis makhluk hidup. Kata kuncinya adalah pada KD membandingkan. Untuk materi pengayaan pengembangan pada KD tersebut adalah C. Menganalisis. Artinya, materi pengayaan pengembangan dari KD membandingkan adalah menganalisis. 7. Strategi guru saat peserta didik belum siap melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah A. Membentuk kelompok siswa dengan kemampuan yang heterogen. B. Membangun skema dari pengetahuan awal. C. Merubah perencanaan disesuaikan dengan kemampuan siswa. D. Tetap melakukan aktivitas dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ingat, strategi guru saat peserta didik belum siap melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Bagaimanakah langkah kita? Maka langkah kita sebaiknya tetap melakukan aktivitas dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi supaya siswa ikut dengan sendirinya mengikuti gaya untuk keterampilan berpikir tingkat tinggi. Berarti jawabannya adalah D. Tetap melakukan aktivitas. 8. Indikator kunci dari kompetensi dasar menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar adalah A. Mengklasifikasi tentang gerak. B. Menguji hubungan gaya dengan gerak. C. Menganalisis hubungan gaya dengan gerak. D. Menjelaskan tentang gerak. Indikator kunci dari KD menghubungkan. Berarti indikator kunci dari KD menghubungkan adalah C. Menganalisis hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. 9. Salah satu proses kognitif adalah menganalisis, yang maknanya adalah A. Melakukan atau menggunakan prosedur. B. Menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama. C. Memecah materi ke dalam bagian-bagian. D. Membangun arti dari proses pembelajaran. Kata kuncinya adalah salah satu proses kognitif dari menganalisis. Berarti kata kuncinya adalah menganalisis. Maka jawabannya adalah C. Memecah materi ke dalam bagian-bagian dan menentukan bagaimana bagian-bagian itu terhubung antar bagian. 10. Manakah di antara pernyataan berikut yang merupakan indikator pengayaan dari KD menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa? A. Membandingkan peran ekonomi. B. Menjelaskan peran ekonomi. C. Merasionalkan peran ekonomi. D. Mengklasifikasikan peran ekonomi. Kata kuncinya di sini adalah indikator pengayaan dari KD menganalisis. Maka jawabannya adalah A. Membandingkan peran ekonomi dalam upaya
menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya. 11. Pada zaman dahulu, anak berkebutuhan khusus dianggap sebagai beban dan dipengaruhi roh halus. Pendapat ini terjadi pada masa A. Abad 20, B. Peradaban kuno, C. Renaissance, D. Abad pertengahan, E. Akhir abad 9. Kata kuncinya di sini adalah pada zaman dahulu anak berkebutuhan khusus. Berarti anak berkebutuhan khusus pada zaman dahulu. Ini pendapat ini terjadi pada masa, yaitu jawabannya B. Peradaban kuno. 12. Pendidikan luar biasa di Indonesia dapat ditelusuri sampai dengan awal abad 20 atas inisiatif Dr. Weishaupt. Pada tahun 1901 dibukalah satu lembaga untuk penyandang A. Gangguan penglihatan, B. Gangguan pendengaran, C. Kesulitan belajar, D. Gangguan fisik dan motorik, E. Gangguan intelektual. Perhatikan kata kuncinya pendidikan luar biasa. Jawabannya adalah A. Gangguan penglihatan. 13. Indikator menyebutkan benda-benda yang ada di kelas apabila dimasukkan pada matrik kemampuan berpikir dan dimensi pengetahuan berada pada posisi A. Posisi D, B. Posisi B, C. Posisi A, D. Posisi C. Perhatikan indikator menyebutkan benda-benda yang ada di sekitar kelas pada dimensi pengetahuan. Ini kata kuncinya. Perhatikan. Nah, ini tanda panah ini merupakan dimensi pengetahuan. Ada faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Di sini indikator menyebutkan, ya, indikator menyebutkan. Maka terletak pada posisi A. Jawabannya adalah C, posisi A, yaitu mengingat. Dia faktual karena hanya menyebutkan. Menyebutkan ini pada dimensi proses berpikir, karena kognitifnya masih terletak pada C1, yaitu mengingat, menyebutkan. Sedangkan pada dimensi pengetahuannya adalah merupakan faktual. Mengapa faktual? Karena ini adalah menyebutkan benda-benda yang ada di kelas. Berarti berupa fakta. 14. Salah satu aktivitas menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis merupakan sintak discovery learning yang A. Mengumpulkan data, B. Pengolahan data, C. Pembuktian, D. Pernyataan atau identifikasi masalah. Kata kuncinya di sini adalah membuktikan benar atau tidaknya suatu hipotesis. Ini merupakan sintak discovery learning. Maka kalau pembuktian, sudah jelas jawabannya adalah C. Pembuktian. 15. Aktivitas pembelajaran pada model project based learning pada sintak mendesain perencanaan produk adalah A. Membahas kelayakan proyek yang telah dibuat, B. Peserta didik menyusun jadwal penyelesaian proyek, C. Peserta didik berdiskusi menyusun rencana, D. Peserta didik melakukan pembuatan proyek sesuai jadwal. Perhatikan kata kuncinya model project based learning dalam mendesain perencanaan produk. Maka jawabannya adalah C. Peserta didik berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek pemecahan masalah yang meliputi pembagian tugas, persiapan alat, bahan, media, sumber yang dibutuhkan. 16. Kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik yang diawali dengan pemberian rangsangan, mengajak peserta didik dalam mengidentifikasi masalah, melakukan pengumpulan data dan pengolahan data sehingga mampu memberikan pembuktian dan menarik simpulan. Model yang tepat digunakan untuk kegiatan pembelajaran di atas adalah A. Problem based learning,
B. Project based learning. C. Inquiry learning. D. Discovery learning. Kata kuncinya di sini adalah diawali dengan pemberian rangsangan. Maka ini merupakan model pembelajaran discovery learning. Karena kita perhatikan sintak-sintaknya. 17. Untuk menilai siswa dalam memahami paragraf, guru meminta siswa menuliskan kembali dengan menggunakan kalimatnya sendiri. Teknik penilaian apakah yang sebaiknya dilakukan? A. Tes tertulis. B. Penilaian praktik. C. Penilaian produk. D. Tes desain. Kata kuncinya di sini menuliskan kembali. Maka jawabannya adalah A. Tes tertulis. 18. Perhatikan data penjualan beras selama 5 hari di samping ini. Nah, perhatikan. Jika rata-rata beras yang terjual adalah 42 kuintal, maka banyaknya beras yang terjual pada hari Rabu adalah, perhatikan di sini. Di sini ada timbul pertanyaan, ya. Timbul pertanyaan di sini adalah apa? Yang ditanya di sini yaitu pada hari Rabu. Perhatikan tanda panah. A. Disajikan diagram pada data penjualan beras. Siswa dapat menentukan banyaknya beras yang terjual pada hari Rabu. B. Disajikan diagram penjualan sembako. Siswa dapat menentukan banyaknya sembako yang terjual selama 5 hari. D. Disajikan diagram data penjualan beras. Siswa dapat menentukan banyaknya beras yang terjual pada hari Kamis. D. Disajikan diagram data penjualan beras. Siswa dapat menentukan pencapaian penjualan beras tertinggi. Ingat, tadi di sini adalah yang ditanya pada hari Rabu. Maka jawabannya adalah A. Disajikan diagram data penjualan beras. Siswa dapat menentukan banyaknya beras yang terjual pada hari Rabu. 19. Peserta didik berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek pemecahan masalah, meliputi pembagian tugas, persiapan alat bahan, media, sumber yang dibutuhkan. Aktivitas pembelajaran di atas merupakan model project based learning pada sintak. A. Menyusun jadwal pembuatan. B. Pertanyaan mendasar. C. Mendesain perencanaan produk. D. Memonitoring keaktifan dan pengembangan proyek. Kata kuncinya di sini sudah jelas, yaitu pembuatan proyek pemecahan suatu masalah. Maka jawabannya adalah C. Mendesain perencanaan produk. 20. Peserta didik diminta untuk menyebutkan nama tumbuhan yang ada di sekolah. Aktivitas pembelajaran tersebut masuk ke dalam dimensi pengetahuan. A. Metakognitif. B. Faktual. C. Konseptual. D. Prosedural. Kata kuncinya di sini adalah menyebutkan nama tumbuhan yang ada di sekolah. Maka jawabannya adalah B. Faktual, karena fakta. Perhatikan cuplikan berita di bawah ini. Manakah pertanyaan yang merupakan soal hot berdasarkan teks di bawah ini? Perhatikan teks. Sekali lagi, perhatikan teks ini. Di sini, di dalam teks ini, itu di tengah giatnya pemerintah membangun infrastruktur di mana-mana, ratusan pelajar di Kecamatan Tompobolu yaitu harus berjuang mati-matian menuntut ilmu. Bahkan ada yang rela mempertaruhkan nyawa dengan berenang di sungai. Di desa Bonto Matinggi, puluhan siswa terpaksa berenang di sungai tiap ke sekolah. Belakangan ini wilayah ini pun ramai dikunjungi komunitas relawan peduli pendidikan. Perhatikan di sini. Artinya, kata kuncinya adalah di desa tersebut masih kekurangan suatu fasilitas atau transportasi untuk menuju sekolah. Bahkan ada yang rela mempertaruhkan nyawa dengan berenang di sungai karena tidak ada akses jembatan. Maka pemerintah tak pernah hadir memberikan perhatian dari kasus ini. A. Apakah pemerintah sudah turun tangan dalam menangani masalah ini? B. Mengapa siswa di Maros harus berjuang untuk pergi ke sekolah?
C. Jika Anda seorang kepala desa, apa yang akan Anda lakukan? D. Apa yang dilakukan para relawan? Ingat di sini, dari cuplikan ini, manakah pertanyaan yang merupakan soal HOTS yang membutuhkan berpikir tingkat tinggi? Maka jawabannya adalah C. Jika Anda seorang kepala desa, apa yang akan Anda lakukan? 22. Perhatikan contoh soal HOTS di bawah ini. Manakah indikator soal yang paling tepat untuk soal di bawah? Pemerintah Indonesia pernah menerapkan program transmigrasi, terutama dari dalam Pulau Jawa ke luar, untuk mengatasi masalah kependudukan. Kini, transmigrasi dianggap sudah tak relevan lagi. Dulu karena kita menganggap penduduk itu beban, maka yang kita pikirkan adalah transmigrasi dari Jawa keluar. Hari ini bukan lagi solusi yang efektif. Maka berdasarkan kasus di atas, apa yang Anda lakukan untuk mengatasi masalah kependudukan tersebut? A. Disajikan kasus tentang kependudukan. B. Disajikan permasalahan kontekstual. C. Disajikan teks tentang kependudukan. D. Disajikan teks. Siswa dapat menjelaskan pengertian kependudukan. Maka sudah jelas dari teks tersebut, yang contoh soal HOT adalah disajikan permasalahan kontekstual, karena berupa kontekstual ini. 23. Manakah soal yang memenuhi kriteria HOTS yang stimulus berikut? Perhatikan gambar tersebut. Gambar ini merupakan gambar rantai makanan. Perhatikan dari gambar tersebut. A. Hewan apa yang berperan sebagai konsumen tingkat 1? B. Apakah peran burung elang dalam suatu rantai makanan? C. Sawi dan bunga sepatu berperan sebagai apa? D. Jika ulat menurun gratis, apa yang terjadi pada burung elang? Karena di sini soal yang memenuhi kriteria HOTS. Perhatikan, yang pertama di sini ada ulat. Ya, jika ulatnya habis, apa yang terjadi pada burung elang? Karena burung elang ini adalah yang berkuasa di sini. Maka jawabannya tepat adalah D. Jika ulat menurun gratis, apa yang terjadi pada burung elang? 24. Salah satu aktivitas menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis merupakan sintak discovery learning yang A. Pengolahan data, B. Identifikasi masalah, C. Pembuktian, D. Pengumpulan data. Kata kuncinya adalah menjawab pertanyaan untuk membuktikan benar tidaknya suatu hipotesis. Maka jawabannya adalah C. Pembuktian. 25. Kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik yang diawali dengan pemberian rangsangan, mengajak peserta didik dalam mengidentifikasi masalah, melakukan pengumpulan data dan pengolahan data sehingga mampu memberikan pembuktian dan menarik kesimpulan. Model yang tepat digunakan untuk kegiatan pembelajaran di atas adalah A. Discovery learning, B. Problem based learning, C. Project based learning, D. Inquiry learning. Perhatikan kata kunci diawali dengan pemberian rangsangan. Maka jawabannya adalah A. Discovery learning. 26. Salah satu sintak problem based learning adalah mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Contoh aktivitas pembelajarannya adalah A. Kelompok melakukan diskusi, B. Kelompok mengamati dan memahami masalah, C. Siswa berdiskusi dan membagi tugas, D. Siswa melakukan penyelidikan. Kata kuncinya adalah mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Maka jawabannya C. Siswa berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data, bahan, alat yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu masalah. 27. Kemampuan seseorang untuk mengetahui apa yang dialami orang lain pada saat tertentu dari sudut pandang dan perspektif orang lain disebut A. Prasangka, B. Clarity, C. Empati, D. Skill, E. Simpatik. Perhatikan kata kuncinya kemampuan seseorang untuk mengetahui apa yang dialami orang lain. Maka jawabannya adalah C. Empati. 28. Supaya komunikasi berjalan dengan efektif, penting bagi komunikator atau guru
memahami aspek-aspek di bawah ini, kecuali A. Waktu yang salah, B. Waktu yang tepat untuk suatu pesan, C. Sikap dan nilai yang ditampilkan, D. Bahasa yang digunakan harus dapat dimengerti oleh komunikan, E. Memilah-milah jenis kelompok sasaran. Kata kuncinya adalah di sini penting bagi komunikator, tapi kecuali. Maka jawabannya adalah C. Sikap dan nilai yang ditampilkan harus dapat menumbuhkan kepercayaan bagi guru atau komunikator. 29. Indikator keterampilan komunikasi melalui presentasi hasil kerja ilmiah yang dilakukan oleh siswa dapat diukur melalui aspek di bawah ini, yaitu A. Siswa bekerja sama mendiskusikan temuan di lapangan, B. Siswa melakukan praktikum percobaan di kelompok, C. Siswa mengungkap data yang diperoleh dari pengamatan, D. Siswa mengumpulkan bukti-bukti hasil pengamatan. Kata kuncinya indikator keterampilan komunikasi yang melalui presentasi. Maka jawabannya adalah C. Siswa mengungkapkan data. Karena di sini adalah melalui presentasi. 30. Hal yang tidak termasuk ke dalam jenis komunikasi nonverbal adalah A. Bahasa yang digunakan, B. Gerakan tubuh, C. Intonasi suara, D. Ekspresi wajah. Kata kuncinya jenis komunikasi nonverbal. Maka jawabannya adalah A. Bahasa yang digunakan. 31. Berdasarkan kuantitas orang yang terlihat dalam proses komunikasi, komunikasi digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu A. Komunikasi kelompok, komunikasi persuasif, komunikasi korsif. B. Komunikasi intrapersonal, komunikasi interpersonal atau internasional, komunikasi kelompok. C. Komunikasi massa, komunikasi publik, komunikasi media. D. Komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa. Kata kuncinya adalah komunikasi, digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu jawabannya adalah D. Komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa. 32. 5 hal yang perlu diperhatikan guru dalam membangun iklim komunikasi yang positif dengan peserta didik, yaitu A. Respect, empati, audible, clarity, dan humble. B. Respect, empati, audible, clarity, dan preparedness. C. Respect, simpati, audible, clarity, dan humble. D. Respect, empati, audible, seriousness, dan preparedness. Kata kuncinya adalah membangun iklim komunikasi yang positif. Maka jawabannya adalah A. Respect, empati, audible, clarity, dan humble. 33. Fungsi utama mengajukan pertanyaan kepada siswa dalam proses pembelajaran yaitu A. Mengajak siswa, B. Mengetahui keinginan siswa, C. Menempatkan siswa sebagai subjek belajar, D. Memenuhi rasa ingin tahu siswa. Kata kuncinya adalah fungsi utama mengajukan pertanyaan di dalam proses pembelajaran. Maka jawabannya adalah A. Mengajak siswa untuk berpikir dan bernalar. Ini kunci utama mengajukan pertanyaan. 34. Contoh pesan nonverbal yang terjadi pada proses pembelajaran di kelas yaitu A. Siswa menanggapi langsung pertanyaan dari guru, B. Guru memberikan instruksi dengan tegas supaya siswa tidak bekerja sama, C. Siswa bertanya langsung tentang materi pelajaran, D. Guru memberikan standing applause kepada kelompok yang presentasi hasil kerjanya bagus. Kata kuncinya contoh pesan nonverbal. Maka jawabannya adalah D. Guru memberikan standing applause. 35. Menyampaikan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang ingin dicapai melalui pembelajaran yang akan dilakukan bersama-sama di suatu kelas disampaikan oleh guru pada kegiatan A. Kegiatan penutup, B. Kegiatan pendahuluan, C. Kegiatan apersepsi, D. Kegiatan inti pembelajaran. Kata kuncinya adalah menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu jawabannya adalah B. Kegiatan pendahuluan. 36. Merancang pertanyaan dalam proses pembelajaran yang bertujuan memotivasi siswa untuk tetap menaruh perhatian pada pelajaran dan mengontrol siswa tetap fokus pada pelajaran sebaiknya dibuat
dalam rencana program pembelajaran pada bagian A. Kegiatan evaluasi, B. Kegiatan inti, C. Tujuan pembelajaran, D. Kegiatan pendahuluan. Kata kuncinya adalah merancang pertanyaan dalam proses pembelajaran. Maka jawabannya B. Kegiatan inti. 37. Pertanyaan yang bertujuan untuk memunculkan minat dan keingintahuan peserta didik, sehingga perhatian peserta didik terfokus sebaiknya dilakukan pada saat A. Kegiatan inti, B. Refleksi, C. Pendahuluan, D. Penutup. Kata kuncinya memunculkan minat dan keingintahuan, maka sebaiknya dilakukan pada saat C. Pendahuluan. 38. Salah satu kelebihan komunikasi yang dilakukan secara langsung dan tatap muka adalah A. Komunikator dan komunikan mengetahui respon secara langsung, B. Komunikator dan komunikan bisa saling menyapa langsung, C. Komunikator akan mudah memprediksi respon yang terjadi pada komunikan, D. Komunikator dan komunikan dapat mengatur topik yang akan dibicarakan. Kata kuncinya adalah kelebihan komunikasi yang dilakukan secara langsung dan tatap muka. Maka jawabannya adalah A. Komunikator dan komunikan mengetahui respon secara langsung pada saat komunikasi berlangsung. 39. Seorang guru menyampaikan materi pembelajaran secara langsung melalui aplikasi video conference yang diikuti oleh siswa secara terpisah. Komunikasi yang terjadi pada kasus tersebut adalah A. Komunikasi langsung bermedia, B. Komunikasi media massa, C. Komunikasi langsung satu arah, D. Komunikasi media internet. Kata kuncinya di sini adalah menggunakan aplikasi video conference dalam komunikasi. Maka jawabannya adalah A. Komunikasi langsung bermedia. 40. Perhatikan contoh kegiatan berikut. 1. Menyampaikan tujuan yang ingin dicapai pada kegiatan pembelajaran. 2. Mempersiapkan hal apa yang harus dilakukan baik oleh guru maupun siswa pada pembelajaran. 3. Menyampaikan topik atau materi apa saja yang akan dibahas pada pembelajaran yang akan dilakukannya. Contoh, ketiga hal tersebut dalam kegiatan komunikasi termasuk kegiatan dalam upaya yang menyamakan A. Prasangka, B. Tujuan, C. Perspektif, D. Persepsi. Jawabannya D. Persepsi. 41. Seorang guru dituntut memiliki kemampuan keterampilan bertanya dalam proses pembelajaran. Di antara pertanyaan di bawah ini atau pernyataan di bawah ini, manakah yang kurang tepat mengenai fungsi pertama atau pertanyaan dalam pembelajaran? A. Mengukur keberhasilan guru, B. Merangsang siswa mencari bahan, C. Mengembangkan dan membangun konsep, D. Mendorong minat dan motivasi siswa. Perhatikan kata kuncinya kemampuan keterampilan bertanya. Maka jawabannya adalah A. Mengukur keberhasilan guru dalam menyampaikan pokok pelajaran. Ya, di sini perhatikan. Mengapa jawabannya A? Karena yang kurang tepat mengenai fungsi dari pertanyaan itu sendiri. 42. Secara sederhana, komunikasi dikatakan efektif apabila pesan yang disampaikan oleh pengirim sama maknanya dengan pesan yang ditangkap dan dipahami oleh penerima. Diagram yang menunjukkan komunikasi efektif adalah, jawabannya dari kata kunci diagram yang menunjukkan komunikasi efektif, maka jawabannya adalah A. Perception, interpretation, understanding, dan action. 43. Komunikasi itu merupakan proses simbolik. Pernyataan ini merupakan A. Istilah komunikasi, B. Tujuan komunikasi, C. Bentuk komunikasi, D. Prinsip komunikasi. Jawabannya D. Prinsip komunikasi. 44. Pada saat tertentu, siswa tidak akan memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru. Ketika dia menganggap penjelasan guru semakin tidak jelas, semakin bingung, bahkan semakin stres, hal ini merupakan hambatan komunikasi antara guru dan siswa dalam bentuk A. Gangguan mekanik, B. Gangguan kepentingan, C. Gangguan fisik, D. Gangguan semantik. Kata kuncinya hambatan komunikasi antara guru dan siswa. Maka jawabannya adalah B. Gangguan kepentingan. 45. Perhatikan kata atau istilah liquid.
Liquid dalam pembelajaran IPA dikatakan istilah liquid atau likuiditas. Dalam pembelajaran IPS, istilah tersebut memiliki arti yang berbeda dengan konteks masing-masing. Kesalahan memahami suatu istilah dapat menghambat dalam proses komunikasi pembelajaran. Hambatan ini biasa disebut A. Hambatan budaya, B. Hambatan lisan, C. Hambatan personal, D. Hambatan semantik. Kata kuncinya adalah kesalahan memahami suatu istilah. Maka jawabannya adalah D. Hambatan semantik. 46. Pada pendekatan pembelajaran saintifik, keterampilan komunikasi siswa dapat dilihat dan diukur atau dinilai pada kegiatan di bawah ini, kecuali A. Mempresentasikan hasil diskusi, B. Mencoba atau bereksperimen, C. Mendiskusikan suatu masalah, D. Mengumpulkan data. Kata kuncinya adalah pendekatan pembelajaran saintifik, kecuali. Maka jawabannya B. Mencoba atau bereksperimen. 47. Dari pernyataan di bawah ini, pernyataan manakah yang kurang tepat untuk menjelaskan tentang komunikasi yang efektif? A. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang dilakukan oleh seorang kepada orang lain. B. Komunikasi efektif dapat terjadi apabila komunikator menyampaikan pesan hanya secara linier. C. Komunikasi dikatakan efektif apabila terdapat kesepahaman antara komunikator dan komunikasi atau komunikan. D. Komunikasi dikatakan efektif apabila pesan yang disampaikan oleh pengirim sama maknanya dengan pesan yang ditangkap dan dipahami oleh penerima. Namun di sini pernyataan manakah yang kurang efektif? Kata kuncinya seperti itu. Maka jawabannya adalah B. Komunikasi efektif dapat terjadi apabila komunikator menyampaikan pesan hanya secara linier kepada komunikan dengan maksud untuk merubah tingkah laku karena pernyataan yang kurang tepat. 48. Salah satu faktor penunjang keberhasilan komunikasi yang efektif adalah faktor atau etos pada diri komunikator. Secara teoritis, hal apa sajakah yang dapat membangun etos guru sebagai komunikator dalam pembelajaran? A. Emosi dan intelektual, B. Kepercayaan dan latar belakang budaya, C. Kepercayaan dan daya tarik, D. Daya tarik dan kecerdasan. Kata kuncinya adalah etos guru sebagai komunikator di dalam pembelajaran. Maka jawabannya adalah C. Kepercayaan dan daya tarik. Oke, terima kasih edukasi. Mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share jika bermanfaat. Semoga kita semua sukses dan lolos tahap pertama. Amin ya robbal alamin. Sekali lagi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.